Kenapa tiba-tiba masuk ke dunia ini? Saya nggak bilang dunia politik karena abang tidak nyalek sama sekali, tapi masuk dalam kontestasi ini sebagai pengkritisi mungkin ya. Ya itu posisi yang bagus kan. Kan kalau kita ngajar artinya kita aktifkan kritisisme di dalam kelas. Sekarang kita perluas kritisisme itu tuh keluar kelas dengan akibat dibully memang. Dianggap sebagai kerjaan si Rocky itu tiap hari menghajar kekuasaan. Apa dia nggak kasih solusi? Saya selalu bilang memang ya saya hanya memberi kritik, bukan tugas saya memberi solusi. Kan kita udah gaji menteri bahkan presiden buat cari solusi itu. Apa yang mendorong abang ke dunia seperti ini? Bukannya nyaman kalau misalnya jadi dosen, ikutin rutinitas, memang pendapatannya memang pasti tetap ya, gaji standar dosen lah. Tapi memang mungkin tidak ada pengganggu, tidak ada haters juga. Kenapa? Kalau gini kan banyak yang nggak suka. Ya 15 tahun saya ngajar di UI dan menolak digaji itu. Dari awal saya nggak suka digaji karena UI yang perlu saya pada waktu itu. Jadi UI minta loh saya bikin presiden. Oke, saya ngajar aja. Karena waktu itu saya masih bisa kasih ceramah di luar kan. Sering orang anggap bahwa ini si Rocky Gerung sekarang pengangguran dia. Itu dia nggak punya uang itu. Oh, salah, penganggur artinya nggak punya kerjaan, bukan nggak punya uang. Nah, itu definisi ngaco juga. Tapi orang ingin intip apa sebenarnya yang saya kerjakan sehingga musuhnya udah lama bangkrut. Tapi kalau kita pahami bahwa kebutuhan untuk memberi kritik itu adalah kebutuhan demokrasi, maka harusnya orang hargai memberi kritik. Kan gratisan kan dikasih kritik. Kalau misalnya momentum abang tiba-tiba booming ini namanya itu sebenarnya tahu nggak sih berawal dari apa sih? Apa mungkin ketika abang mulai diundang di TV-TV sebagai pengamat, mungkin kemudian dengan pemikiran, atau mungkin abang memang aku mau keluar untuk menjadi penyeimbang gitu dalam pemerintahan sekarang? Iya, setelah reformasi, sebelum reformasi saya aktif di kritik politik dengan tulisan, saya nulis banyak. Saya ikut mendirikan Forum Demokrasi bersama Gus Dur, tuh teman-teman yang pada waktu anti pada Presiden Soeharto. Lalu saya bersembunyi di Universitas Indonesia, mengajar filosofi terutama tuh, sambil memberi kuliah tamu di banyak fakultas itu. Tapi satu waktu kemudian saya menganggap ada yang harus diatasi bangsa ini, yaitu kita kehilangan perspektif duel argumen. Padahal saya ngajar teori argumentasi di jurusan filsafat kan, logika, epistemologi segala macam itu. Jadi terundanglah saya oleh media massa untuk berkomentar dan akibatnya ya keterusan karena saya nggak bisa ditahan untuk tidak memberi perspektif kritis, lalu media massa ketagihan dengan kritisisme. Ya sebenarnya salah media massa tuh, kenapa ketagihan dengan kritisisme saya tuh. Gitu. Jadi berarti abang tidak mencari panggung, justru mereka-mereka yang kemudian meminta pendapat abang tentang berbagai isu. Jadi bukan hari ini ada isu mungkin Citayam Fashion Week, terus aku harus memberikan statement, kan biasanya kan seperti itu ya. Bukan begitu ya? Enggak lah, saya lebih suka ngumpet. Dan ya, dan semua orang ingin dapat cara berpikir lain atau cara mengucapkan lain. Dan lama-lama sebetulnya saya bisa baca redaksi selalu ingin yang kontroversi. Jadi dia pasti datang ke saya tuh. Jadi ya udah jalan ya mau diapain tuh, satire saya atau kritik jadi semacam. Jadi orang nunggu saya ucapin dungu, kira-kira begitu. Mereka ketagihan kalimat dungu. Yes, Caca.